mungkin kesalahan ini terpendam. Seperti orang-orang yang memosting, setelah diposting dari kesalahannya jadi tersebar. Coba kalau dia tidak memposting, maka tidak diketahui kesalahannya. Maka inilah sanad yang kedua. Kita langsung kepada tujuan syarik. Maka sanad yang kedua ini dhaif. Karena Syarik Ibn Abdillah Al-Qadi, namun dhaifnya dhaif munjabir. Seperti itu dhaif yang munjabir. Di pelajaran Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil, kapan dhaif jiddan? Pertama, ta'an fil adalah seperti kadzab, pendusta, pemalsu hadis, ini dhaif jiddan. Tidak bermanfaat hadisnya dan hadisnya tidak bisa jadi kuat dengan hadis-hadis yang lain. Atau kembali kepada hafalan tapi hafalannya sangat rusak, ditinggalkan hadisnya. Wah, kata Abu Zur'ah, periwayatannya wah, maknanya kacau hafalannya. Adapun Syarik Ibnu Abdillah tidak begitu kacau, hafalannya sama seperti yang dia tulis, namun karena kurang murajaah banyak salahnya. Maka gambarannya dia meriwayatkan misalnya 100 hadis, 60 salah, 40 yang benar. Seperti itu gambarannya. Kalau rawi yang matruk, yang wah, mungkin dia meriwayatkan 100 hadis, 92 yang salah, 8 yang benar. Nah, ini ditinggalkan hadisnya. Maka kembali kepada matan. Jadi kesimpulannya hadis dari riwayat An-Nasa'i yang kedua, masih dari Ammar ibn Yasir ini, menjadi hasan li ghairih dengan sanad dari Hamad Ibnu Zaid dari Atha Ibnu Sa'ib tadi yang sahih. Maka ini bisa terangkat. Jadi hadis-hadis yang dhaif itu, rawi yang dhaif, bisa dia terangkat dengan yang lainnya atau dia mengangkat dhaif yang lainnya. Paham ya? Dan di sini dia jabatannya apa? Terangkat dengan hadis Hamad yang sebelumnya. Kenapa? Karena hadis Hamad sahih. Dia yang terangkat. Adapun dia mengangkat hadis Hamad yang pertama tadi tidak, karena hadis Hamad sahih dan dialah hadis yang dhaif. Maka kembali kepada matan, di mana Qais ibn Abbad qala sholat Ammar ibn Yasir bil qaum, bahwa Ammar ibn Yasir sholat menjadi imam dengan kaum muslimin. Salatan akhaffaha faka'annahum angkaruha faqala alam utimma ruku'a wa sujuda qalu bala. Maka di saat Ammar memberikan salat yang ringan, dan di sini Ammar ingin melaksanakan keringanan kepada salat, dan seseorang yang salat melaksanakan keringanan yang jelas, tumakninah, ruku dan sujudnya, dan kiroahnya, makharijul huruf dan sifatnya huruf benar, kemudian memberikan surat-surat yang pendek, justru kefakihannya. Karena apa? Karena di dalam hadis banyak bahwa jika kalian menjadi imam, agar fal yukhaffif, agar meringankan, fa inna wara'akum al-ajz wa dhaif wa shagir wa sibyan. Maka di antara kalian ada yang capek, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang buru-buru. Seperti kita melaksanakan sholat, ada tukang-tukang yang sholat dengan kita, ingin buru-buru, istirahat, makan, dan seterusnya. Maka di sini dari kefakihan Ammar ibnu Yasir, dia sholat meringankan. Maka setelah selesai dia ditanya bahwa kamu melaksanakan sholat meringankan untuk kami. Maka malah dibalik pertanyaannya, alam atimur ruku' awas sujuda, maka apakah aku tidak sempurna sujudku dan ruku'ku tidak tumakninah? Allah, qalu bala, tentu. Ya sudah, justru untuk meringankan kalian, itu maknanya. Kemudian di sini diberikan faidah, amma ini da'autu fiha bidu'ain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Maka di riwayat yang dari Syarik ini langsung diriwayatkan dari Nabi. Kalau tadi di riwayat yang kedua dari Fadalah yang sebelumnya disebutkan bahwa di ujungnya disebutkan
bahwa Fadalah mengatakan itu yang aku dengar dari Nabi. Di akhirnya disebutkan marfu. Kalau ini dari pertama, aku mendengar dari Nabi membaca doa ini. Itu maknanya. Maka disebutkan dulu Nabi membaca doa ini, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini ma alimta al hayata khairan li wa tawaffani idza alimta al wafata khairan li. Maka di dalam hadis ini pertama faidah yang bisa kita ambil kalimat Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratik. Maka di sini menjadi faidah di dalam ilmi akidah, terutama akidah al-asma was sifat. Tentang apa? Ucapan Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratik alal khalq. Hadal hadis yadullu ala jawaz at-tawassul ilallah inda du'a bisifatihi. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang bolehnya, dan ini adab yang baik dan bagus, bertawassul kepada Allah di saat berdoa dengan sifat-sifatnya. Apa maknanya? Seperti ucapan Allah di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Untuk Allah nama-nama yang baik, asmaul husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Ayat ini dan hadis ini prakteknya. Maka di hadis ini disebutkan Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratik. Maka wahai Allah, dengan ilmumu yang mengetahui perkara yang gaib, dan dengan kudrahmu, kemampuanmu qada dan qadarmu, memberikan kita ini demikian dan demikian, ala khalqik, di mana kamu mampu memberikan demikian dan demikian kepada hambamu, maka aku meminta kepadamu demikian dan demikian. Di sini menjadi pendalilan, barang siapa yang ingin berdoa, maka berwasilah dengan nama-nama sifat Allah, itu lebih baik. Maka para jomblower di sini, yang mudah-mudahan Allah menikahkan kalian dengan mudah, menikah dengan istri yang solehah, insya Allah sebentar lagi menikah. Bang Ramdhani dan juga Bang Qais, orang-orang Bandung itu tukang nikah. Maka kemarin dia berdoa, Allahumma zawijni. Maka kita katakan semuanya sebelum kalian berdoa Allahumma zawijni, wahai Allah nikahkan aku, dengan penuh adab ambil wasilah. Apa ya yang hubungannya dengan Allah memberikan aku istri? Oh, rizki, dikayakan, biar bayar mahar, dan menyembelih kambing, kan butuh modal, dan membeli pelaminan, meskipun spring bed yang ada pernya tidak apa-apa, biar tidak sakit punggung. Maka berdoalah, ya Razzaq, dipikir oleh dia. Apa ya yang berhubungan dengan nikah ini? Allah nama-namanya Razzaq. Sah. Ya Razzaq dzul quwwatil matin, Allahumma rzuqni. Idan la takhtar bil khata. Mentang-mentang lazim wasilah bi asma'illah al-husna. Idan mau minta nikah, ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, berikanlah aku istri. Kif ada, nyambung apa tidak? Wahai Maha Pengampun, berikanlah aku istri. Nyambung apa tidak? Tidak nyambung. Maka wahai Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Iya kan? Ya Ghafar, ya Ghafur, Allahumma gfir dunubi. Ini baru nyambung. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Bukan wahai Allah Maha Pengampun, nikahkanlah aku. Maka tidak seperti itu. Dan begitu pun ya Jabbar duntiqom, Allahumma zawijni. Apa maknanya? Dari nama Allah duntiqom, maha kuat pembalasannya. Maka dia meminta, wahai Allah yang sangat kuat pembalasannya, engkau membalas orang-orang yang berdosa kepadamu. Allahumma zawijni. Nyambung apa tidak? Tidak. Maka pilih kalimat-kalimat yang nyambung, seperti ya Razzaq dzul quwwatil matin, Allahumma rzuqni. Ya Rahman, ya Rahim bisa juga. Wahai Maha
pengasih lagi maha penyayang, berikanlah aku istri dari rasa kasih dan sayang Allah. Idan hadal hadis Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq, maka di sini berwasilah dengan ilmu, dan ilmu sifat dari Allah, sifat dzatiyah sabitah yang terus menerus kepada Allah, bersambung. Mana dalilnya? Katsir minal Quran. Allah berfirman, wa annallaha bikulli syai'in alim. Maka alim, sifat ilm, adalah sifat untuk Allah. Dan begitupun contohnya hadis di dalam hadis al-istikharah. Begitupun di hadis al-istikharah disebutkan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amli faryarka rak'atain min ghairi al-faridah. Tsumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal adim. Syahidnya di sini pun berdoa kepada Allah, doa istikharah dengan wasilah ilm. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wastaqdiruka bi qudratik. Maka Allah, aku meminta kepada kamu dipilihkan dengan ilmumu dan diberikan qada yang baik dengan kemampuanmu, bi qudratik, yang mengetahui apa yang baik dan yang buruk atas diriku. Maka para banat banyak menghafal hadis-hadis ini ya. Doa istikharah. Di saat di khitbah, istikharah dulu. Baru khobar mau di khitbah, istikharah dulu. Khair insyaallah. Menghidupkan sunnah istikharah. Al-muhim, sahidnya di sini bahwa doa istikharah juga dari adab. Bagaimana kita berdoa kepada Allah, seperti di sini Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratik alal khalq, kemudian baru masuk doa. Dan begitu pun di dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa aqdiruka bi qudratik, meminta qadar yang baik dan meminta dari istikharah dipilihkan perkara yang baik dari ilmu wahai Allah. Maka dua hadis ini contoh tentang permasalahan al-qada dan qadar, tentang doa yang beradab, mengambil wasilah, dan hadis istikharah, hadis di Sahih Al-Bukhari, yang mana dia hadis yang sahih. Wa kadzalika disebutkan